Kita masih lanjut lagi di pembahasan soal ISS 2024 part yang ketiga. Kita lanjut di nomor 21. Ini limit yang menghasilkan nilai tak tentu 0/0. Nah, jadi kalau 0/0 maka harus kita substitusi dulu atau kita faktorkan baru kemudian disubstitusi lagi. Nah, yang difaktorkan adalah bagian atas. Nah, karena bagian bawahnya ada X plus 3, pasti atasnya itu ada X plus 3 juga, supaya kemudian bisa dicoret, sehingga nanti hasilnya bukan 0 lagi. Nah, tapi karena bentuknya kuadrat, maka ada X plus 3, ada X yang satu lagi, tapi nggak tahu nih X berapa. Jadi nanti ketika sudah dicoret, maka hasilnya adalah min 8 ketika dimasukkan X-nya mendekati min 3. Jadi di sini kita ganti X-nya dengan min 3. Min 3 tambah P sama dengan min 8. P-nya sama dengan min 8 tambah 3, maka P-nya sama dengan min 5. Sehingga bentuk yang atas menjadi X plus 3, X min 5. Kemudian kita kalikan X kali X menjadi X kuadrat, kemudian X dikali min 5, min 5X, tengahnya menjadi plus 3X, kemudian 3 kali min 5 menjadi min 15. Jadi X kuadrat min 2X min 15. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai A kurang B, berarti A-nya adalah min 2, B-nya adalah min 15. Maka A kurang B sama dengan min 2 dikurang min 15. Jadi min 2 tambah 15, hasilnya adalah 13. Lanjut ke nomor 22. Turunan. Diingat-ingat dulu rumus dari turunan. Kalau ada fungsi X, misalkan adalah AX pangkat N, maka turunan dari X adalah N. N-nya kita turunin, kemudian dikali koefisien, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Contohnya, kalau Fx sama dengan 3X pangkat 2, maka turunannya adalah 2 kali 3 X pangkat 2 kurang 1. Jadi 6X pangkat 1 atau 6X saja sudah cukup. Oke, kita lanjut ke soal. Berarti dia Fx-nya sama dengan akar dari 2X plus 5 pangkat 3. Nah, kalau akar berarti di sini 2 angkanya. Maka kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi 2X plus 5 pangkat 3/2. Nah, kemudian di sini ada bagian dalam kurung ya. Jadi kita nggak usah pedulin dulu bagian dalam kurungnya, tetapi pangkatnya saja kita turunkan dulu sesuai aturan penurunan. Jadi F aksen X sama dengan 3/2, 2X plus 5, 3/2 kurang 1. Jadi di sini 3/2. Oh, baru kemudian bagian dalamnya kita turunkan. Jadi turunan dari 2X adalah 2. Kemudian turunan dari 5 adalah 0. Jadi 2 tambah 0 gini ya. Kemudian tinggal kita rapihkan saja. 3/2 dikurang 1. Ini sama saja 3/2 dikurang 2/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Dikali 2 tambah 0, 2. Kemudian ini bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 3 kali 2X plus 5 pangkat setengah. Pangkat setengah ini kita kembalikan lagi menjadi bentuk akar. Jadi 3 akar 2X plus 5. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 23. Persamaan garis singgung kurva pada titik berabsis 3. Persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana M-nya adalah turunan dari fungsi X kemudian dimasukkan dengan X absisnya. Nah, jadi di sini turunannya adalah turunan dari ini, berarti 2 kali 4 X pangkat 2 kurang 1 dikurang 3 kali X pangkat 1 kurang 1 ditambah 0. Jadi kalau turunan angka itu 0 doang ya. Jadi 8X min 3. Kemudian kita masukkan nilai
atasnya sesuai dengan absisnya, yaitu 3. Berarti 8 kali 3 kurang 3. Jadi gradiennya sama dengan 24 kurang 3 sama dengan 21. Nah, kemudian absis ini menjadi X1 nya juga ya. Y1 nya yang belum ada. Jadi kita cari nilai Y, mencari nilai Y1. Jadi kita substitusi saja. Y sama dengan 4X kuadrat min 3X plus 5 menjadi 4 kali absisnya 3 kuadrat min 3 kali 3 tambah 5. Jadi 4 kali 9 kurang 9 tambah 5. 4 kali 9 36 min 9 tambah 5 min 4. Jadi 36 kurang 4 32. Berarti kita masukkan saja ke rumusnya. Y dikurang 32 sama dengan 21 kali X min 3. Jadi Y min 32 sama dengan 21X dikurang 63. Jadi Y sama dengan 21X min 63 plus 32. Jadi Y sama dengan 21X min 31. Ya, di situ tidak ada jawabannya. 9 kali 4. Lanjut nomor 24. Rumus integral dari AX pangkat N dx adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, sekarang kita ubah dulu bentuk dari 2X plus 6. Jadi kita keluarkan saja angka 2-nya. 2X plus 3 per X plus 3 dx. Nah, jadi sisanya adalah integral dari 2 dx. X-nya tidak ada, berarti artinya 2X pangkat 0. Nah, berarti integralnya adalah 2 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 plus C. Jadi 2X tambah C. Kemudian nomor 25. Sebuah kurva mempunyai persamaan Y sama dengan fx jika turunannya adalah 6x min 8. Jika garis sigung kurva fx di titik A,5 sejajar dengan garis 4x min Y plus 5 sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan berapa? Tadi di nomor sebelumnya sudah kita bahas bahwa gradien itu adalah f aksen x0. Nah, berarti kita harus mencari nilai gradien dari persamaan garis singgung kurvanya, yaitu dari garis ini. Kita misalkan ini adalah M1. M1 itu rumusnya adalah min A per B. A-nya adalah 4, berarti min 4 per min 1 berarti sama dengan 4. Maka gradien garis singgung kurva sama dengan M1 sama dengan min 4. Kemudian kita masukkan ke sini, M-nya min 4 sama dengan f aksen X-nya tadi adalah 6X min 8. Dengan absisnya adalah A, berarti sama dengan 6A min 8. Min 8-nya kita pindah ke kanan, jadi min 4 tambah 8 sama dengan 6A. 8 kurang 4, 4 sama dengan 6A, maka A-nya sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Oh, sorry, salah ya. Di sini seharusnya positif, kenapa jadi negatif? Nah, jadi di sini seharusnya 4 tambah 8 12.
Jadi 12 per 6, maka hasilnya adalah 2A nya. Nah kemudian titiknya menjadi 2,5. Y nya itu karena yang diketahui adalah turunannya, maka Y aslinya adalah integral dari f aksen X dx. Berarti integral dari 6X min 8 dx. Kemudian kita integralkan, 6X diintegralkan menjadi 6 per 2X kuadrat min 8X plus C. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat min 8X plus C. C nya ini kita belum tahu. Dari mana kita taunya? Yaitu dari titik absis 2,5, titik potongnya ya. Jadi X nya ini 2, Y nya adalah 5. Maka 5 sama dengan 3 kali 2 kuadrat min 8 kali 2 tambah C. Jadi 5 sama dengan 4 kali 3 12 dikurang 16 tambah C. 5 sama dengan 12 kurang 16 min 4 tambah C, maka C nya sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 26, dua bidang yang saling berpotongan ditunjukkan oleh, kita cek KNRO, berarti yang ini KNRO dengan PQML. Nah ini tidak ada titik potongnya sama sekali, berarti dia sejajar. Kemudian kita ganti ke pilihan yang B. Pilihan B adalah KLMN. KLMN berarti yang bawah. KLMN dengan OPQR. Nah ini juga tidak ada titik potongnya, berarti dia sejajar. Kemudian kita ke pilihan yang C, KMQO. KMQO berarti yang ini. Dan KLMN. Salah. KLMN. Nah, ini dia ada titik potongnya ya, yaitu di bagian bawah. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 27. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita buat dulu kubusnya. ABCD EFGH panjangnya 4. Kemudian jarak titik F ke garis EC. Nah, berarti segitiga yang akan kita gunakan adalah segitiga EFC. Kemudian pembuktian EFC siku-siku atau bukan, kita lihat rusuk kubusnya. Rusuk kubusnya adalah EF tegak lurus dengan bidang BCGF. Kemudian garis FC terletak pada BCGF, maka EF akan tegak lurus dengan FC. Tegak lurusnya ada di F. Berarti kita keluarkan segitiga EFC nya. Tegak lurusnya ada di F, ini C, ini E. Kemudian kita tuliskan masing-masing panjang rusuknya. EF itu 4. Kemudian FC itu adalah diagonal sisi, maka rumusnya adalah A akar 2, berarti 4 akar 2
dan EC nya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3 berarti 4 akar 3. Nah, yang ditanya adalah jarak dari F ke garis EC. Nah, buat aja garisnya ini tegak lurus. Misalkan titik P di sini. Berarti kita menggunakan kesamaan luas. Kalau alasnya FE, maka tingginya adalah FC bagi 2. Sama dengan kalau alasnya adalah EC, kemudian tingginya adalah FP bagi 2. Ini coret-coret. FE-nya adalah 4, FC-nya adalah 4 akar 2, sama dengan EC-nya adalah 4 akar 3 dikali FP. Kemudian ini kita coret. Jadi FP sama dengan 4 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan 4 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 6 per 3. 4 per 3 akar 6. Selanjutnya nomor 28. Ini seharusnya dikasih gambar ya di sini. Jadi ini ada lampunya tapi nggak kelihatan. Jadi lampunya itu nih. Nah, dari tengah terus ke ujung. Jadi supaya lebih meriah. Pada sebuah aula pernikahan yang berbentuk balok berukuran panjangnya 10, lebarnya 15. Lebarnya 15. Miring. Nah, kemudian ini 10, 15, ini 8. Terdapat dekorasi lampu besar yang menjuntai ke bawah dari langit-langit ruangan sampai seperempat ruangan. Namun, agar lebih meriah akan dipasang lampu kecil yang terhubung dari pojok langit-langit depan ke bagian tengah. Jadi depannya yang ini ya, yang ada hiasan-hiasannya. Jika jarak tembok depan ke lampu besar adalah 1 meter dan jarak lampu besar ke tembok kiri dan kanan sama panjang, berarti ini di tengah-tengah ya posisinya. Kemudian dari tembok depan ke lampu besar adalah 1 meter, berarti ada di sini. Ini 1 meter. Dan jarak lampu besar ke tembok kiri kanan sama panjang, berarti karena di tengah-tengah berarti di sini 5 meter. Kemudian kita baca lagi sebelumnya, lampu besar yang menjuntai ke bawah dari langit-langit ruangan sampai seperempat ruangan. Seperempat. Berarti kalau di sini 8, seperempat dari 8. Ini seperempat dari 8 ya. Seperempat dari 8 sama dengan 2. Berarti di sini panjangnya adalah 2 meter. Kemudian akan dipasang lampu kecil yang terhubung dari pojok langit-langit depan, berarti dari sini ke bagian tengah lampu, berarti di sini. Nah, maka ini hasilnya adalah tadi 1 ya. 1 berarti ini 1 meter juga ke bawahnya. Yang ditanya berapa panjang 2 rangkaian lampu, berarti yang merah itu ya yang mau dicari. Berarti kita bikin segitiga baru tambahan di sini. Kemudian ini saya gambar segitiga yang ada merahnya dulu supaya kebayang apa yang harus dicari. Ini 1. Nah, ini belum tahu nih panjang ini, maka kita perlu cari dulu panjang yang ini ya. Panjang itu dari mana? Dari segitiga yang atas. Jadi ini 1, ini 5. Nah, ini yang mau dicari.
Jadi tanda tanya ini sama dengan akar 1 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi akar 1 tambah 25 sama dengan akar 26. Berarti di sini hasilnya akar 26. Maka yang merah ini hasilnya adalah akar 26 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi akar 26 tambah 1 sama dengan akar 27. Jadi sama dengan akar 9 kali 3. Jadi 3 akar 3. Ini baru satu rangkaian. Berarti kalau 2 rangkaian 3 dikali 2, 2 kali 3 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Lanjut, nomor 29. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 12. Berarti ini kita taruh 12. Jika P adalah titik tengah garis CG, berarti di sini 6, di sini 6. Garis manakah yang merupakan jarak dari titik P ke garis HB? P ke garis HB berarti yang menghubungkan dari P ke HB. Berarti pilih yang tegak lurus. Berarti jarak P ke HB adalah garis PQ karena dia ada tanda tegak lurusnya di situ ya. Kemudian ditanya berapa jaraknya. Nah, sebelum kita keluarkan segitiganya, karena di situ tidak ada rusuk kubus, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Maka perlu kita cari masing-masing panjang sisi segitiga dari segitiga BPH. Yang pertama yang sudah ketahuan adalah BH. Panjang BH adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3, berarti panjang BH adalah 12 akar 3. Kemudian kita akan mencari garis PH menggunakan segitiga GHP. Jadi GP-nya 6, GH-nya 12, maka PH sama dengan akar 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar 36 tambah 144. Jadi akar 180. Kemudian kita juga akan mencari PB dengan menggunakan segitiga PCB. Ini siku-siku, BC-nya adalah 12, PC-nya 6. Nah, karena angka ini sama tadi dengan segitiga GPH, maka otomatis panjang PB sama dengan panjang dari PH, yaitu sama dengan akar 180. Jadi segitiga BPH adalah segitiga sama kaki. Berarti kita keluarkan segitiganya. Di sini P, di sini H, di sini B, kemudian ini garis PQ-nya. Karena dia segitiga sama kaki, maka akan membagi dua, sisi di depannya sama besar. Jadi kalau HB itu 12 akar 3, maka PHQ adalah 6 akar 3. Ini juga 6 akar 3. Kemudian BP-nya tadi adalah akar 180. Maka untuk mencari PQ kita menggunakan segitiga yang sebelah aja. Jadi akar 180 kuadrat dikurang 6 akar 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 180 dikurang 6 kuadrat 36, akar 3 kuadrat 3. Berarti akar 180 dikurang 18, 9, 10, 108. Jadi akar 180 dikurang 108 akar 72, berarti akar 9 kali 9 kali 8, atau jangan 9 kali 8 deh, 12 kali 6 aja. 72 bagi 36 ya, 36 kali 2, 36 kali 2 berarti sama dengan 6 akar 2.
Pilihannya silahkan lihat sendiri di file PDF-nya ya. Oke, lanjut nomor 30. Nah, nomor 30 ini hanya tinggal melihat mana frekuensi yang sesuai, karena ini bawahnya itu sama semua. Tinggal dilihat aja, kalian lihat frekuensi paling besarnya ada di 31 sampai 35. Lihat yang 31 sampai 35-nya tertinggi. Oke, kita cek satu-satu ya. Ini 5, kemudian yang kedua 7, yang ketiganya 5, keempatnya juga 5. Berarti yang E jawabannya. Nih. Cek satu-satu ya. Kemudian nomor 31, rata-ratanya 60, X barnya 60, kemudian mediannya atau Q2 nya adalah 50, simpangan bakunya adalah 35. Karena nilai yang diperoleh terlalu kecil, maka setiap data dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 30. Nah, yang masuk ke kali dan kurang adalah yang atas, yang rata-rata dan yang Q2 saja. Jadi ini 60 kali 2 kurang 30, berarti 120 kurang 30 sama dengan 90. Ini 50 kali 2 kurang 30, berarti 100 kurang 30 sama dengan 70. Nah, yang ini, yang simpangan baku, ukuran penyebaran itu hanya dikali saja, yaitu 35 kali 2 sama dengan 70. Jadi jawaban yang benar, simpangan baku dari data yang baru adalah 70. Lanjut nomor 32. Ya, kita lanjut ke nomor 32, nilai median dari data pada OGIF di atas. Nah, kalau kalian tidak bisa menghitung langsung dari OGIF, boleh OGIF-nya dibentuk ke dalam tabel terlebih dahulu. Jadi di sini ada data. Nah, sebelah kiri ini adalah tepi bawah, sebelah kanan adalah tepi atas. Nah, ingat rumus tepi bawah adalah batas bawah ditambah 0,5. Berarti kalau ini mau dibikin jadi batas bawah, tinggal kebalikannya aja. Oh, sorry, ini dikurang ya, dikurang 0,5. Nah, jadi kebalikannya ditambah. Jadi yang pertama adalah 11 sampai 13. Ini ada frekuensinya ya di sebelahnya. Setelah 13, 14 sampai ini 16. Nah, nggak usah dihitung lagi, ngelihat grafik, langsung aja lihat dari 11 ke 13 tambah 2, 14 ke 16 tambah 2, berarti ini juga tambah 2 ya, 17 sampai 19, 20 sampai 22, 22 sampai 24, oh 23, sorry, 23 sampai 25, 23 sampai 25, 26 sampai 28, 29 sampai 31. Frekuensinya ini awalnya 14. Kemudian dihitungnya bukan 30 tapi selisihnya. Ini selisihnya adalah 16. Berarti di sini 16. Kemudian ini selisihnya 20, ini selisihnya 17, kemudian selisihnya 73 kurang 67 adalah 7. 6 ya. Ini 6, terus 73 ke 77 itu 4. 77 ke 80 itu 3. Kemudian karena yang ditanya adalah median, maka kita perlu tambah FK dan data ke. FK-nya berarti 14, tinggal ikutin angka yang di sini ya. FK-nya nggak usah ngitung lagi. 30, 50, 67, 73, 77, 80. Berarti ini data ke 1 sampai 14, 15 sampai 30, 31 sampai 50, 60 sampai 51, 51 sampai 67, 68 sampai 73, 74 sampai 77, 78 sampai 80. Kemudian kita cari kelas mediannya dulu.
kelas median itu rumusnya setengah N, jadi setengah kali 80 sama dengan 40. Kita lihat data ke 40 itu ada di mana? Di sebelah sini ya. Berarti kita tandain data ke 40 nya adalah yang ini. Nah, kemudian baru kita hitung Q2 sama dengan TB ditambah setengah M dikurang FK sebelum per FQ2 kali panjang kelas. TB-nya berarti 17 dikurang 0,5, 16,5 ditambah setengah N-nya tadi 40 dikurang FK sebelumnya adalah 30 dibagi FQ2-nya 20 kali panjang kelasnya 11, 12, 13 berarti 3. Jadi 16,5 ditambah 40 kurang 30, 10 per 20 kali 3. Jadi 16,5 tambah 3 per 2 atau 16,5 tambah 3 per 2 itu 1,5. Jadi hasilnya adalah 18 mediannya. Lanjut ke nomor 33. Dua buah koin dilempar secara bersamaan. Peluang muncul tepat dua sisi angka adalah dua buah koin, berarti koin pertama itu AG, kemudian koin kedua kita buat cabangnya. Kalau ada 3 koin berarti buat cabang satu lagi ya. Ini koin kedua. Berarti kemungkinannya muncul adalah AA, AG, GA, kemudian GG. Peluang muncul tepat dua sisi angka. Dua sisi angka cuma ada satu. Berarti 1 per jumlah keseluruhannya ada 4. Jadi 1 per 4. Nomor 34. Sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Apabila 3 bola diambil sekaligus, peluang terpilih 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi 2 bola merah akan diambil dari 6 bola merah, makanya 6C2. Dan kalau dan berarti dikali. 1 bola putih diambil dari 4, berarti 4C1 per NS-nya keseluruhannya ada berapa bola? 6 tambah 4, 10. C diambil 3, 10 C3. Kita hitung satu-satu, berarti 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 10 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial, 2 kali 1, coret-coret, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1, coret-coret, per 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, per 7 faktorial 3 kali 2 kali 1, coret-coret. Sekarang kita coret lagi yang lainnya. Ini 6 bagi 2 jadi 3. Kemudian 8 bagi 2 ini jadi 4. Kemudian 9 bagi 3 ini 3. Ya, berarti hasilnya yang atas sisa 3 kali 5 kali 4. Yang bawah sisa 10 kali 3 kali 4. Nah, ini coret jadi 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Yang hasilnya 1 per 2 adalah 60 per 120. Lanjut. Nomor terakhir yaitu nomor 35. Sebuah perusahaan, ini adalah peluang kejadian bersyarat. Peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria, berarti pria menjadi kejadian B dengan syarat dari bagian EDP, berarti EDP itu adalah A. Karena rumus PB syarat A adalah PB iris A per PA. Kemudian kita buat tabelnya. Di sini ada pria, ada wanita, kemudian ada dari personalia dan dari EDP.
Nah, kita buat tabelnya. Ini ada jumlah, ini jumlah. Milik karyawan ada 5 calon pria, berarti jumlah prianya itu 5. 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. Dan 3 calon wanita, 1 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. Berarti personalianya ada 4, EDP-nya ada 4, totalnya ada 8. Ini 8, ini 8. Jadi harus sama. Kemudian kita hitung peluangnya. B irisan A, berarti pria dari bagian EDP. Pria dari bagian EDP itu ada 2. Berarti 2 per keseluruhannya ada 8. Dibagi PA. A-nya itu adalah EDP. Total EDP ada 4. Berarti 4 per seluruhnya 8. Coret-coret, maka hasil akhirnya adalah 2/4 atau 1/2. Sampai di situ pembahasan kita tentang soal asas. Semoga sukses. Terima kasih.